Dan Pak Supadi tadi menjelaskan bagaimana soal-soal ketegangan atau konflik harus diselesaikan secara bersama-sama. Dan satu pendekatan yang menurut saya sangat penting sekali, yaitu pendekatan rembukan, pendekatan duduk bersama. Setidaknya tadi beliau kasih contoh antara Apkasindo dengan Gapki seperti apa. Nah, menginjak berikutnya karena masalah sawit ini begitu kompleks, saya kira ini satu problem juga. Bagaimana soal penguatan Permentan nomor 1 tahun 2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian TBS produksi pekebun. Tadi sekilas sudah disinggung oleh Pak Supadi. Saya kira ini akan bisa dijelaskan lebih detail dari pihak Kementerian Pertanian, walaupun diwakili oleh Ibu Elvi Risma, STPMP, Ketua Tim Pemasaran Domestik Ditjen Perkebunan. Saya persilakan Ibu. 10 menit Bu ya. 10 menit saja ya. Ini saya berani. Terima kasih Pak moderator. Karena saya dikasih 10 menit, saya pun akan mempersingkat. Karena sudah banyak tadi yang disampaikan Bapak ya. Terima kasih Pak atas masukannya. Yang saya hormati Pak Ketua Apkasindo, juga Bapak Ibu penggiat perkelapa sawitan, ada Pak Ajis, tim kami di dalam penguatan Permentan, ada Pak Kawali Tarigan. Jadi Pak, kami laporkan juga nih Pak, bukan berarti kami diam-diam, ini semua asosiasi wakil pekebun dalam menyusun penguatan Permentan ini kita raih bersama, wakil perusahaan juga iya Pak. Jadi baik permohonan maaf dari pimpinan, tadi Pak Direktur sempat bergabung sebenarnya di sini, cuman harus ada penugasan ke Makassar, ke Luwu, jadi menugaskan saya untuk bisa berdiskusi ya Pak ya, karena ini kebetulan Permentan dalam proses public hearing, dan ini akan perbaikan. Banyak memang masukan seperti yang disampaikan beliau tadi. Kalau hari Selasa kami sudah melakukan public hearing Permentan 01, penguatan Permentan 01 tahun 2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian TBS produksi pekebun. Ya memang seperti yang disampaikan Bapak dari Kejaksaan tadi, ya tidak ada yang sempurna Pak, tapi kami mau mencoba menyempurnakan hal-hal yang ada di dalam Permentan 01. Lanjut Pak, lanjut aja langsung ke latar belakang. Jadi memang kondisi ini timbul kita awali dari sejak adanya pelarangan ekspor tahun 2022 Pak, di mana harga TBS pekebun itu Pak bisa ditampilkan harganya Pak, di mana harga TBS pekebun mitra dan non mitra itu sangat jauh. Timbullah keributan dan keinginan untuk segera merevisi Permentan 01 tahun 2018 yang dianggap berpihak hanya ke pekebun plasma, mitra plasma. Padahal Bapak di Permentan 01 itu pasal 4 ya, ada sebenarnya disebut di sana untuk pekebun swadaya tetapi melakukan kerjasama. Disinilah kehadiran pemerintah itu Pak, ibaratnya kalau sudah menikah baru pemerintah bisa campur. Kalau cuma pacaran ada sesuatu kita nggak bisa mengganggu gugat gitu. Apalagi dengan sawit ini, sawit itu sangat tergantung dengan mutu ya. Jadi kami coba Pak, ini telah mendudukan, ini ada saksi hidup nih, Pak Ajis, juga Pak Kawali, ada juga dari SPKS, dari Apkasindo Perjuangan, kemudian dari Popsi. Jadi kami gabung bersama pemerintah menggodok untuk peraturan penguatan Permentan ini. Ini Bapak Ibu bisa lihat cikal bakalnya itu. Jadi di April 2022 hingga Juli itu yang sempat anjlok, tapi dengan upaya menolkan pungutan ekspor dia kembali mulai naik, walaupun memang ini sangat tidak diharapkan, sangat susah bergeraknya naik, kembali ketika sampai menyempuh level rata-rata nasional 3.500-an, bahkan di Riau waktu itu sudah 4.000. Namun pemerintah tidak tinggal diam sebenarnya Bapak Ibu. Kami melakukan upaya walaupun mungkin belum bisa memuaskan berbagai pihak. Lanjut saja Pak.
Ini bisa dilihat untuk November memang kita berikan apresiasi buat Riau Bapak, Riau, Sumatera Barat, juga Sumatera Utara sebenarnya peringkat harganya itu hampir bersamaan. Kemudian kalau untuk wilayah timur memang agak beda. Lanjut. Nah ini mungkin karena saya hanya 10 menit nih Pak. Jadi perubahan-perubahan pokok. Dari awal kami sampaikan bahwa mumpung masih ada proses ini, kami siap menampung Pak kalau ada. Mohon maaf Pak tadi karena memang ngirimnya ke Direktur Sawit, mungkin tidak sampai ke kita. Jadi kalau terkait harga TBS ini memang ke Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Jadi nanti masukan dari kejaksaan mungkin bukan hanya kejaksaan Pak, kami juga dikawal. Kemarin itu dari KPK juga ikut mengawal pembahasan dari penguatan permentan ini. Bahkan kami sudah pernah melakukan rapat bersama. Jadi ada beberapa poin, pertama penetapan harga TBS pekebun mitra. Jadi Pak bukan menghilangkan petani swadaya, justru di permentan yang baru ini kita coba tampung dengan menampung masukan dari perusahaan dan juga wakil pekebun, tetap dengan kata-kata adanya kemitraan kerjasama. Cuman kemarin ada poin yang ditegaskan oleh Bang Gulat itu jangan hanya kelembagaan pekebun gitu. Jadi pekebun juga ini juga menjadi PR kami Pak. Mohon masukannya karena pengertian dari pekebun itu sendiri ada gitu. Jadi ada batasan usahanya. Tapi ini nanti kami akan rapatkan di dalam tim. Karena rapat ini langsung pertemuan lagi Pak. Jadi yang saya sampaikan ini adalah draftnya. Kemudian untuk pekebun mitra swadaya ini kita telah tetapkan rumus. Sebenarnya sama dengan rumus penetapan harga untuk plasma. Plasma di sini pun sebenarnya pengertiannya bukan plasma yang dulu-dulu, semacam sejenisnya Pak. Di pengertian nanti akan lebih jelas kami sampaikan kalau kayak PSR itu pun masuk nanti di sana karena sudah jelas dari awal bahan benih atau tanamannya. Kemudian bagaimana syarat penerimaan buah di pabrik? Perlu kami laporkan juga mungkin di sini ada beberapa teman-teman dari dinas. Kalau di Jen Perkebunan itu di dalam rangka penguatan ini sudah turun Pak ke 17 provinsi. Kami melakukan survei sampai ke petani, kemudian ke PKS bagaimana penerimaan buah. Memang banyak banget hal-hal yang harus diperbaiki. Di mana banyak juga di daerah itu, izin Pak Direktur, di mana di daerah itu PKS itu ada juga itu Pak namanya potongan wajib. Ini pun mungkin harus kita tertibkan lagi nanti. Jadi tidak bisa sepihak PKS itu memberikan potongan wajib tidak memenuhi syarat. Sebenarnya di permentan itu sudah ada Pak. Ketika panjang tandan lebih dari misalnya 2,5 cm itu ada potongan gitu. Kemudian bagaimana tata cara pembelian, pembayaran dan kewajiban. Nah di dalam kewajiban ini kita lebih perkuat lagi, ada kewajiban dari perusahaan, kemudian kewajiban dari pekebun sendiri. Kemudian atas dasar masukan juga pengawalan, pembinaan dan pengawasan ini yang memang lemah selama ini Pak, pengawasan. Bagaimana pengawasan di lapangan ini mungkin kalau kita pusat tidak terlalu cukup panjang tangannya sampai ke sana, harapan daerah tapi kurang kuat. Jadi ada beberapa masukan ke kita sehingga di dalam poin pengawasan ini kita masukkan ada pembentukan Satgas Pak. Jadi Satgas itu berbeda dengan tim yang menetapkan. Kemudian terkait dengan sanksi. Lanjut Pak, Satgas dibentuk oleh provinsi. Ya. Bukan, jadi Satgas harga saja Pak. Karena selama ini tugas itu hanya untuk tim penetapan. Nah ada masukan, kalau mereka yang menetapkan, mereka yang mengawasi kurang kuat gitu ya. Mungkin pengalaman dari Riau juga lumayan bagus gitu Pak. Nanti disinilah nanti mungkin poin-poin tersebut bisa dimasukkan. Jadi demikian Pak, kemudian terkait dengan penetapan harga yang selama ini ribut dengan masalah BOTL.
kami sudah sepakati Pak dari 2,63, kalau selama ini mungkin perusahaan itu ada keengganan menyampaikan dan agak berat untuk BOTL ini. Jadi kita turunkan. Kenapa bisa diturunkan? Jadi BOTL untuk ini namanya kan BOTL Pak, biaya operasional tidak langsung, tetapi menjadi pembentuk harga TBS. Misalnya perusahaan itu kan harus menjual dalam waktu lama, jadi ada namanya cost of money. Nah tadinya itu 1%, kita sepakat menurunkan menjadi 0,7. Kemudian ada penyusutan. Ketika perusahaan membawa CPO-nya ke pelabuhan, biasanya ada suka yang kececer Pak. Nah ini juga kita turunkan menjadi 0,3. Nah, makanya itu 1-2%. Ketika pembinaan pekebun tidak bisa tidak dilakukan, mereka hanya bisa mengusulkan 1%. Jadi ada penurunan dan kemarin memang sudah kita terangkan. Sebelumnya ini Pak, sebelum Permentan 2018 bahkan 5% ini Pak. Tapi tadi dari grafik yang Bapak sampaikan memang bisa banyak perubahan lah. Kita mendekati, tadi dibilang bukan hanya matematisnya tapi bagaimana menguntungkan. Kami selalu sebut tapi ternyata buat petani tidak senang kalau disebut harga wajar. Kenapa kami sebut harga wajar itu Pak? Artinya untung buat perusahaan, untung juga buat petani. Harga CPO, harga TBS itu sangat tergantung dengan harga CPO. Nah kemudian untuk rumus tadi sudah saya sampaikan sama, hanya ada faktor koreksi Pak. Nah namun faktor koreksi ini nanti untuk pekebun swadaya nih Pak ya, akan tidak ada ketika sudah dilakukan pengujian rendemen hamparannya. Lanjut. Nah ini Pak, tadinya 2,63 menjadi 1-2%. Jadi perusahaan tidak bisa langsung mengklaim 2,63%. Harus misalnya kalau tidak ada pembinaan pekebun berarti cukup 1%. Yang namanya cost of money ini adalah biaya potensi. Kemudian penyusutan juga biaya potensi mungkin mengalami ini. Dan mungkin tidak harus bisa ditunjukkan segini loh yang tercecer, gimana dia mengutipnya Pak gitu. Jadi ini kita nanti akan sepakati adalah biaya flat gitu. Lanjut. Kemudian syarat penerimaan buah di pabrik. Kalau dulu itu sampai 12,5% Pak, tapi ternyata petani keberatan, kami tidak bisa menghasilkan sampai 12,5% gitu. Jadi kita rapat, kemudian kondisi di lapangan memang bukti daripada untuk berondolan ini memang harus dirubah. Cuman ini pun Pak menjadi PR bersama kita juga. Kalau kita memaksimalkan lebih tinggi lagi ini atau merubah ini, sekarang kehadiran PKS berondolan itu sangat banyak Pak sekarang. Ini PR juga buat kita sekarang. Nah kemudian terkait dengan tandan yang lainnya sama, lanjut. Kemudian bagaimana tata cara pembelian dan pembayaran. Ada usulan dari petani. Tak satu butir pun TBS yang masuk ke PKS itu kalau tidak melalui mitra gitu. Itu usulannya Pak petani. Nah kemudian ada tadi ini mungkin nanti dengan dari Kemendak nih Pak. Jadi memang yang di lapangan itu keberadaan pedagang perantara, supplier bahkan pemilik loading rem yang katanya izinnya dari perdagangan Pak. Nah ini memang selalu hampir di setiap daerah membuat masalah lah ya. Jadi disinilah mutu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi. Kemarin kami ke Bengkulu Pak, kasihan itu TBS itu siogianya maksimal 24 jam harus diolah. Tapi kok bisa hitam-hitam ya Pak, ternyata sudah diperam sampai 3 hari. Dan kami juga nemu itu ada pedagang yang datang katanya ternyata dari daerah saya sana bawa berondolan Pak. Jadi ketika berondolan dibawa yang dikirim ke perusahaan itu hanya TBS-nya itu kan mengganggu juga buat PKS. Artinya kita memang itu investasi harus kita lindungi. Kemudian masalah yang kedua keberadaan PKS tanpa kebun. Di sini kita sudah sebutkan perusahaan perkebunan pemilik PKS, artinya PKS tanpa kebun pun boleh bermitra gitu. Tapi yang jelas bukan sekedar mitra KTP Pak.
Mereka punya Pak, tapi mitra KTP di mana petaninya mungkin nggak jelas. Tapi dengan adanya permentan ini nanti di dalam perjanjian kerjasama, semua perjanjian kerjasama itu harus diketahui oleh bupati, tetapi dalam pelaksanaannya oleh dinas yang membidangi perkebunan. Jadi harus diketahui semua setiap perjanjian yang ada itu. Lanjut. Nah, hak dan kewajiban ini juga memang perlu masukan juga Pak. Ada beberapa hak dari perusahaan itu, yaitu mendapat pasokan TBS dan berhak juga mereka menolak kalau tidak sesuai dengan mutu yang disepakati. Jadi setiap kemitraan nanti ada klausal atau ada hak dan kewajiban yang jelas. Kemudian untuk pekebun ada jaminan pemasaran Pak. Ini untuk menghindari kejadian ketika terjadi gejolak ya, kelangkaan minyak goreng yang berdampak kepada harga TBS. Kemudian menerima pembayaran TBS dari perusahaan perkebunan sesuai dengan harga dan yang disepakati ya. Kemudian mendapatkan bimbingan, jadi wajib ya melakukan bimbingan. Nanti setiap mitranya itu memang harus diuraikan Pak. Dari mana lahannya, di mana lahannya, jadi jelas. Artinya tidak bisa hanya begitu masuk takutnya nanti asal usul buahnya. Apalagi kita menuju ISPO ini semuanya harus jelas ketelusuran. Lanjut, terkait dengan kewajiban ini ada poin yang penting juga ya Pak. Jadi kita sudah wajibkan perusahaan itu dilarang membeli TBS kelapa sawit yang tidak terikat perjanjian. Yang telah terikat perjanjian dengan perusahaan perkebunan lain. Kondisi di lapangan itu PKS tanpa kebun misalnya nih, ketika dia membelikan harga lebih tinggi padahal itu mitra A bisa lari ke dia. Nah ini ada suatu larangan kalau perusahaan perkebunan itu dilarang untuk menerima TBS yang bukan mitranya. Kemudian ada kewajiban juga Pak, ini mendukung tata kelola kelapa sawit, ada kewajiban menyampaikan volume TBS yang diolah, kemudian produksi CPO dan PK setiap bulannya kepada tim penetapan harga TBS. Ya ini mendukung tata kelola. Kemudian ada juga kewajibannya untuk melakukan pembinaan. Nah ini yang perlu Pak. Kenapa memang di biohotel itu kita ada ini kan sampai 1% ya Pak ya. Kalau ada pembinaan pekebunnya, ya kalau nggak ada berarti dia tidak perlu menyampaikan dalam usulan indeks K. Lanjut. Nah kalau kewajiban pekebun juga sudah ada Pak ya. Jadi membina anggota kelembagaan pekebunnya, kemudian ini hal yang perlu juga Pak. Ketika ada perubahan luas kebun, tiba-tiba pekebun A mengirim ternyata banyak buah titipan gitu Pak. Nah ini memang masukan dari pihak perusahaan. Kemudian harus melakukan teknik budidaya yang sesuai dengan standar mutu teknis sehingga memperoleh kualitas TBS yang baik. Jadi Pak pengalaman di lapangan itu TBS walaupun misalnya sama-sama tenera ini, kalau budidayanya misalnya pemupukan, panen dan lainnya beda, itu rendemen yang dihasilkan bisa beda. Itulah yang memang kenapa kita tidak bisa membakukan gitu. Kalau mutunya tidak sama, apalagi umur tanamannya sangat berpengaruh ke rendemen. Lanjut. Nah untuk pengawalan, pembinaan dan pengawasan seperti yang kami sampaikan tadi, kalau selama ini pun nanti tim pusat akan membentuk tim pengawalan Pak untuk mengawal semua provinsi dan mungkin nanti timnya bukan hanya kami. Kalau memang memungkinkan juga nanti APH ikut, kita nanti akan coba buat mungkin juga dari perdagangan terkait dengan kehadiran loading remnya. Kemudian yang terakhir itu pengawasan yang pembentukan Satgas. Jadi temuan di lapangan ini di Bengkulu Pak. Di Bengkulu itu tim penetapan harga malah Kadin ikut. Jadi memang agak kurang pas gitu. Perlu kehadiran mereka mungkin di bagian pengawasan. Jadi ini nanti akan dipisahkan antara tim penetapan dengan tim yang mengawasi. Lanjut. Sudah ada 10 menit Pak, dikit lagi ya. Sanksi, ini tolong diamati ya Bapak Ibu. Ini menjadi pergumulan juga kemarin buat kami. Kalau perusahaan jelas ada sanksinya,
nanti akan diberikan peringatan tertulis oleh pemberi izin sesuai kewenangan. Kemudian terkait dengan pekebun, nah setiap pekebun itu nanti sanksinya dituangkan dalam perjanjian kerjasama gitu. Karena tadi nggak mungkin kita kasih sanksi pidana untuk pekebun gitu. Jadi dituangkan lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama. Lanjut, ya ini Pak dokumentasi kami ketika melakukan rapat-rapat dalam penyusunan penguatan Permentan 01. Lanjut. Ya, terima kasih Pak, mungkin sudah cukup 10 menit, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, aplaus untuk Bu Elvi Risma yang telah menjelaskan kepada kita bagaimana rumusan penetapan harga TPS dengan beragam kisi-kisinya yang begitu rigid. Dari TBS ke CPO sekarang. Nah, sangat nyambung ya. Tadi dari hulu menjelaskan soal bagaimana sawit sangat terkait dengan hulu dan hingga di soal hilirnya. Saya kira kita persilahkan Dr. Insinyur Kasan Muhri, PLT Kepala Bapepti Kementerian Perdagangan, bicara soal pertemuan bursa CPO untuk kesejahteraan petani sawit. Ini isu yang memang masih hangat karena beberapa bulan lalu kalau nggak salah ya di launching. Jadi ini masih sangat hangat diperbincangkan. Saya persilahkan Pak Hasan Muhri. Ya, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua Apkasido dan juga Pak Sekjen yang sering kontak saya Pak Sekjennya. Para narasumber yang hadir dan juga Bapak Ibu semua yang hadir pada acara hari ini. Saya diundang selaku PLT ya, pelaksana tugas Kepala Bapepti. Kebetulan saya ditugaskan Pak Mendak dari 1 November yang lalu. Sedianya cuma sebulan sampai 30 November SK-nya, cuman tanggal 30 November malam saya dapat surat baru lagi. Jadi diperpanjang lagi. Nah, jadi saya dalam kesempatan ini mungkin ingin menyampaikan khususnya terkait dengan perkembangan bursa CPO yang sudah diluncurkan oleh Kementerian Perdagangan, dalam hal ini Bapepti, bulan Oktober yang lalu. Saya Pak Moderator mohon izin mungkin saya jelaskan saja yang kaitan dengan bursa. Ya. Nah pertama kalau lihat dari latar belakang, saya kira Bapak Ibu di sini sangat paham bahwa kita adalah juaranya CPO atau juaranya sawit. Dan setahu saya belum ada tanaman perkebunan yang struktur industrinya sangat lengkap. Mulai dari hulu sampai dengan hilir, seperti yang terjadi di sawit ini. Nah, oleh karena itu, pertama kita adalah juaranya produsennya. Itu yang jelas. Cuman selama ini acuan harga CPO khususnya kita masih merefer kepada bursa di orang lain. Yaitu bursa di Malaysia, bursa di Rotterdam, dan bursa di kita sendiri. Saya kebetulan tahu persis perjalanan sampai posisi kenapa referensi untuk itu pungutan atau biaya keluar sebelumnya malah sama sekali diratakan. Ya, artinya porsi Malaysia, porsi Rotterdam dari Indonesia itu semua sama. Tapi kemudian kita rubah menjadi 60% dari harga bursa di Indonesia, 20 dari Rotterdam, 20 dari Malaysia. Kita yakin bursa Malaysia, bursa Rotterdam itu tidak ada bursa fisiknya.
semuanya adalah bursa berjangka atau future kontrak. Itu yang kita pahami. Nah, oleh karena itu kita melalui tata kelola penguatan ya melalui Bapepti yang ditugaskan oleh Pak Mendag dan juga mendasarkan pada undang-undang yang menjadi dasar adanya Bapepti khususnya mengenai perdagangan berjangka komoditi. Itu yang kemudian kita membentuk bursa fisik komoditi, salah satunya adalah CPO. Nah, ini sudah diluncurkan pada Oktober yang lalu, termasuk peraturan yang mengatur dan memberikan persetujuan kepada ICDX sebagai bursa penyelenggaranya. Setelah itu, maka saat ini ekosistem di dalam bursa komoditi CPO itu adalah seperti yang ada di slide berikutnya. Langsung di slide 5 saja. Nah, ini. Bapak Ibu, saya setelah ditugaskan jadi PLT per 1 November, saya langsung pertama saya berkunjung ke bursa karena bukan cuman bursa CPO. Ada bursa yang lain yang lebih ruwet, yaitu bursa kripto. Ini Pak Supardi dari Kejagung itu sangat tahu betul. Jadi setiap hari juga saya menerima surat-surat pengaduan dari nasabah yang kena akibat dari perlakuan yang tidak yang tidak baik lah gitu ya. Nah, jadi yang ekosistem sekarang yang ada sesuai peraturan yang diberikan dan diatur ke dalam penyelenggara bursa adalah satu bursa ini adalah bursa fisik. Saya sudah sampaikan ke penyelenggara bursa, ICDX dalam hal ini, pertama bursa fisiknya hanya ada di 2 pelabuhan. Jadi transaksi yang secara fisik terbentuk harga baru ada di 2 pelabuhan. Ada di Dumai dan juga di Belawan. Saya waktu jadi PLT, saya waktu datang 3 hari dari tanggal 1 waktu itu, saya diskusi, ngobrol, saya bilang bagaimana ceritanya CPO yang ada di kepulauan lain. Kalimantan banyak, di Sulawesi ada, di Papua juga ada. Jadi saya minta supaya bursa, karena ini izinnya bursa fisik, maka harus diakomodir. Karena nggak mungkin ada kelapa sawit atau kebun sawit yang di Sulawesi, PKS-nya juga ada, bagaimana ceritanya mau membentuk harganya berdasarkan kepada Dumai dan Belawan saja. Karena pelabuhannya pasti ada. Demikian pula yang di Kalimantan. Nah, sehingga saya bilang, tolong dipikirkan ini harus ditambah sebagai rujukan transaksi bursa CPO yang secara fisik ini terjadi bagi siapapun ya, entah PKS, entah mungkin yang dia nanti juga bisa ekspor juga atau dia juga mengolahnya menjadi produk-produk akhir dari CPO. Nah, saat ini bursa CPO yang dilaksanakan oleh ICDX sudah mengajukan ke kami ke Bapepti tambahan 15 pelabuhan. Termasuk di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di samping yang ada di Sumatera. Di Sumatera juga ditambah juga. Karena kan Sumatera bukan cuma Dumai dan Belawan. Ada di Palembang juga. Kan gitu. Nah, itu satu tahapan. Tahapan berikutnya, saya juga nanti tanggal 14 akan ada menyelenggarakan pertemuan seluruh stakeholder yang terkait dengan bursa. Saya udah lapor waktu ke Pak Menteri, waktu Rapim, saya bilang Pak, ini mendorong supaya bursa ini bisa terbentuk, bisa berkembang, dan cita-cita kita, satu, ada price discovery yang terbentuk dari bursa, supaya transparan. Kalau ada transparan, kalau bisa terbentuk, maka harus ada trust, kepercayaan dari semua stakeholder yang terlibat. Ini perlu kita dorong. Karena terus terang, mohon maaf Bapak Ibu,
Saya juga pernah jadi anggota Dewas BPD PKS. 2 tahun, 2019 dan 2020. Jadi situasinya teman-teman di sawit ini sedikit paham lah, ya. Cuman pasti lebih banyak daripada koalisi capres cawapres sekarang. Enggak cuma 3, lebih dari itu. Kira-kira begitu. Nah jadi saya bilang ini harus bagaimana kita mau mengajak teman-teman semua bisa memahami, bisa membangun, sehingga kita punya price discovery. Kalau ini sudah ada, maka meningkat ke price reference. Nah dengan syarat-syarat yang tadi harus ada trust, harus ada transparansi, dan saya mohon ke teman-teman juga di Apkasi termasuk di dalamnya adalah memberikan informasi yang bisa diakses oleh publik. Salah satunya adalah terkait dengan produksi misalnya. Itu penting. Karena bursa itu akan dipengaruhi oleh informasi di lapangan. Kalau perlu misalnya lahan mana yang sudah produktif, mana yang sudah tidak produktif, perkiraan produksi dan seterusnya itu bisa digambarkan. Itu yang memasuk informasi ke bursa. Supaya termasuk kalau di level berikutnya di PKS misalnya, berapa sebenarnya stok bulan ini, bulan depan dan seterusnya. Itu akan menambah tadi transparansi, harga yang terbentuk dan trust yang terbentuk. Kalau sudah terjadi dan price referensi diakui, maka saya membayangkan karena sawit ini banyak ngatur, banyak yang ngatur. Ini kita duduk di sini. Dari Kementan, dari Kemendag saya, dari Pak Pardi dari Kejaksaan Agung tadi juga menyampaikan, belum lagi yang lain. Kementerian Keuangan dan sebagainya. Jadi kalau harga referensi itu sudah menjadi acuan kita bersama, maka untuk pungutan ekspor misalnya, untuk bea keluar, harusnya bisa kita merujuk kepada harga yang terjadi di bursa kita saja. Tidak perlu lagi merujuk ke bursa Malaysia atau bursa Rotterdam. Nah ini tentu akan menjadi rujukan bersama, baik oleh industri CPO, oleh juga teman-teman di Apkasindo. Karena pemahaman saya, harga CPO yang terbentuk akan menjadi rujukan kepada harga turunan ke TBS-nya. Selama ini saya hanya mengkalkulasi sederhana, kalau CPO harga 12.000, sudah saya tinggal bagi 5 aja. Berarti 2.000 lebih. Kira-kira begitu. Itu sederhananya. Sehingga kalau harga CPO di atas 11.000 misalnya, maka teman-teman di anggota Apkasindo tinggal merujuk saja pada saat mau jual TBS ke pabrik misalnya atau ke PKS. Karena harganya transparan. Nah, saya pesan ke penyelenggara bursa, saya bilang kalau itu sudah terbentuk, trustnya ada, pasarnya liquid, maka mohon teman-teman petani sawit dibekelin handphone yang bagus. Untuk apa? Mengecek harga CPO tiap hari. Jadi Bapak Ibu yang di kebun cukup tadi bawa handphone saja untuk memahami ini harga akan berapa. Nah, ini yang mirip dengan teman-teman petani CPO kakao. Kakao itu Pak refer kepada bursa juga. Jadi petaninya bawa handphone saja. Oh berapa harga hari ini? Rujukan jual kokobin sekian. Gitu. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu di kebun, kalau dulu kan ada istilah kita taruh duit di bawah bantal ya Pak. Sekarang kita naruh duit sebelah bantal. Yaitu maksudnya apa? Ya di handphone. Ngecek harga, M-banking dan sebagainya Pak. Kan transaksi sekarang banyaknya digital. Nah jadi itu satu hal
ingin saya sampaikan juga. Yang terakhir Pak Moderator, saya juga pesan kepada penyelenggara bursa, yang menarik itu bukan bursa fisiknya. Yang menarik adalah future-nya. Jadi saya bilang, silakan mengajukan untuk juga, dan secara aturan kita sebenarnya tidak perlu mengajukan. Tapi membangun bursa berjangkanya, yaitu kontrak berjangkanya. Seperti halnya terjadi di bursa Malaysia, di bursa Rotterdam, itu semua adalah harga kontrak jangka panjang. 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, sehingga ada gambaran ke depan itu harga akan seperti apa. Nah, jadi nantinya saya sampaikan ke teman-teman penyelenggara bursa, future kontrak akan menjadikan bursa ini bergairah, bursa fisiknya jadi penjamin, underlyingnya, gitu kira-kira. Jadi kalau misalnya 3 bulan kemudian ada pengusaha industri pengolah CPO, secara real perlu CPO, kontraknya 3 bulan kemudian dia pegang, kemudian eksekusi harganya 3 bulan kemudian berapa, maka CPO yang secara fisik dia bisa ambil dari pelabuhan yang mana, yang sesuai bursa terjadi di transaksi fisiknya. Nah itu yang saya juga harapkan kepada penyelenggara bursa. Jadi kalau nanti terjadi dan berkembang di satu sisi adalah future contract, maka di sisi lain underlyingnya adalah yang ada di bursa fisiknya. Nah, sebagai informasi waktu saya tanya ke ICDX, sebelumnya ICDX sudah menyelenggarakan juga future kontraknya, tapi tidak ada penyerahan fisik secara real waktu itu. Nah, itu yang kemudian terjadi. Jadi Bapak Ibu, saya kira hal-hal yang dalam konteks penyelenggaraan bursa itu kita harapkan beberapa target-target yang menjadi bagian dari tujuan pembentukan bursa itu bisa tercapai. Price discovery, price referensi, harga ke TBS, ujung-ujungnya juga bisa referensi untuk patokan ekspor. Kalau itu terjadi, mohon maaf yang tadi Ibu dari pertanian, Pak Pardi juga dari, kita nggak perlu lagi ngitung-ngitung harga TBS harus berapa. Ya sudah, refer ke sini aja. Acuan dari sini, syaratnya itu tadi. Bursa ini harus ada trustnya, harus liquid, harus transparan, ditopang oleh informasi-informasi lapangan yang benar-benar valid. Mungkin itu Pak Moderator dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus sekali lagi untuk Pak Hasan. Kalem tapi mengalir dengan tegas bagaimana upaya untuk soal bursa CPO ini betul-betul bisa hadir di negeri ini, karena acuan kita selama ini ada acuan di negeri seberang, kok kayak masih zaman kolonial Pak ya. Nah ini satu upaya untuk menghadirkan satu bursa CPO di Republik kita. Bagaimana terbentuknya harga CPO yang akurat, transparan, dan real time. Kemudian dan karena ini juga akan menjamin bagaimana kelangsungan ya bisnis atau industri sawit di Indonesia. Waktu kita sebenarnya tinggal beberapa menit ya. Tadi saya ini selalu dibisi sama panitia ada kuis, masih ada. Oh, banyak sekali sih kuisnya. Hadiahnya langsung dibagi aja lah gitulah kira-kira. Masih banyak Pak, karena setiap narasumber ada kuisnya. Oke. Begitu. Karena Apkasindo ini sangat berbaik hati, memiliki banyak hadiah untuk para peserta di sini. Berikan tepuk tangan dong yang luar biasa. Karena kan memang ini dalam rangka perayaan hari ulang tahun Apkasindo. Kalau gitu boleh saya ambil alih sebentar ya Pak ya? Ya, silakan. Untuk kuis. Baik, Bapak Ibu tadi sudah menyimak dengan baik. Sekarang saatnya siapkan terlebih dahulu mungkin handphonenya, nomor WhatsApp-nya yang tadi, kontaknya sudah dibuka. Saatnya tinggal menjawab. Baik, panitia boleh tampilkan pertanyaannya untuk kuis yang kedua. Apakah Permentan 01 2018 sebaiknya dilakukan penguatan
Jawabannya A iya, B tidak. Ya, bisa langsung dijawab saja. Cepet-cepetan. Udah? Wah, udah pada hatam nih, udah pada hafal ya. Berikutnya langsung kuis nomor 3. Apakah saat ini penetapan harga TBS sudah mengacu kepada bursa sawit? A sudah, B belum. Jangan langsung jawab, jawabnya di WhatsApp. Biar hadiahnya buat bapak-bapak atau ibu-ibu. Oke? Pertanyaan keempat, lanjut biar cepat. Apakah ada program sarana prasarana untuk petani? A ada, B tidak ada. Wah, jangan dibocorin dong jawabannya. Jawab sendiri aja biar nanti bisa dapat hadiah. Oke? Sudah 4 ya? Baik, Bapak Ibu sudah dikirim? Saya serahkan kembali kepada moderator. Silakan. Oke, saya kira waktu yang telah cukup melelahkan karena kita masih ada 2 sesi lagi. Saya kira tidak perlu saya buka sesi pertanyaan. Bertanya aja nanti pada saat ngopi bersama. Maaf ya, karena waktunya cukup pendek. Tapi bagaimanapun juga bahwa bicara sawit seperti saya katakan tadi tidak bisa sepotong-sepotong ya. Karena bicara sawit tadi persis kata Pak Hasan tadi, banyak sekali lembaga yang terlibat, kementerian yang terlibat dan segala macam ya, tidak hanya petani. Tentu ya, sawit ini harus kita letakkan ini sebagai satu konsep pembangunan nasional. Persis kata Pak Hasan tadi yang mengatakan bahwa tidak ada duanya yang bicara dari hulu sampai hilir kecuali sawit. Jadi sawit ini adalah berkat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Dan kita tadi telah bicara dari hulu sampai hilir. Saya akhiri sesi pertama ini, nanti akan dilanjutkan sesi berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk moderator dan para narasumber tetap berada di tempat karena kita dari Apkasindo akan memberikan penghargaan untuk moderator dan keempat narasumber kita. Untuk itu kami undang Bapak Ketua Umum Apkasindo dan juga Sekjen Apkasindo untuk bisa maju ke depan memberikan penghargaan. Karena tadi kita sudah sama melihat di sesi 1 ini, kita membahas mengenai perbaikan tata niaga TBS yang meliputi kebijakan penegakan hukum kolaboratif dalam mendukung investasi dan peningkatan perekonomian masyarakat di sektor sawit. Tadi kita juga membahas penguatan Permentan 01 2018 dan membahas bursa CPO untuk kesejahteraan petani sawit. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu karena telah memberikan banyak sekali informasi pemaparan untuk kita bisa lebih lagi memajukan kelapa sawit di Indonesia. Khususnya tadi kita juga membahas mengenai hukum, tetapi bukan hanya sampai di sini, nantinya juga akan ada sesi 2. Tetapi tadi kita sudah sama-sama menyimak mengenai tema perbincangan di sesi 1 ini, yaitu perbaikan tata niaga TBS. Dan inilah narasumber kita pada siang hari ini yang telah mendapatkan penghargaan yang diserahkan oleh Sekjen Apkasindo. Tadi juga Ketua Umum Apkasindo juga turut memberikan penghargaan kepada narasumber kita yang luar biasa ini. Dan satu lagi untuk narasumber yang juga tadi sudah memaparkan materinya. Ya. Jika sudah, kita akan foto bersama semuanya sambil memegang penghargaan. Moderatornya mendapatkan penghargaan juga, jangan sedih. Yang menyerahkan ini kepada Pak Moderator, kami undang Pak Direktur Sawit. Oke. Karena Dr. Tri Chandra ini dari kantor Wakil Presiden, jadi memang levelnya Bapak. Baik,
Direktur Sawit juga turut memberikan, hati-hati Pak, memberikan penghargaan untuk moderator Dr. Trichandra Aprianto. Jika sudah, kita foto bersama berjajar antara moderator dan juga yang menyerahkan penghargaan, Ketua Umum dan Sekjen Apkasindo serta Direktur Bapak Sawit. Boleh sejajar Pak, biar terlihat semuanya. Baik, ya, boleh ditampilkan penghargaan yang diberikan dari Apkasindo. Boleh ditunjukkan, ditampilkan ke media, ke kamera. Nah, 3, 2, 1. Baik, mungkin Terima kasih. gaya bebas sekali lagi boleh Pak? Gaya setara? Oh udah. Baik, terima kasih. Aku Baik. ambil sedikit. Jadi Oh, ya. tadi Pak Dr. Supardi izin sedikit memberikan animasi film kartun. Jadi Pak, teman-teman, oke, yang kemarin dari Kalbar, Sulsel, Jambi, Sumsel minta Pak Supardi jadi Kajati itu Pak Bapak. Terus terang ketika Pak Kajati ini pindah dari Rio, kami menangis semua. Pak, siapa yang jaga kami? Tapi satu kalimat, aku jadi kepalanya Kajati se-Indonesia katanya, oke? Karena menjadi direktur keuangan, direktur ekonomi yang merugikan petani sawit adalah ranah hukum dari Pak Dr. Supardi SHMH. Jadi kemarin kalian rindu mencari Pak Supardi, inilah orangnya. Ini dilebih-lebihkan ini, biasa aja kali. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara persoalan investasi, perdagangan, kemudian juga bicara masalah keuangan, kemudian masalah keuangan negara ya, kemudian juga termasuk pemasukan negara masih di bidang saya. Jadi termasuk sawit ini masih bagian dari bidang saya, mafia tanah itu masih bidang saya. Saya memiliki 4 subdit dan itu terbagi-bagi ya subdit itu. Jadi persoalan-persoalan seperti ini tetap nanti kalau misalnya itu ada potensi yang berhubungan dengan masalah hukum, nanti akan saya usulkan ke pimpinan bahwa akan diapain, diproses atau di apa, treatment seperti apa, ini semuanya nanti mulai dari saya. Jadi segala persoalan itu bisa diselesaikan ya. Kemudian kalau khusus Rio sih sudah ada jaga zapin di sana ya. Jaga zapin, betul. Kemudian juga ada pojok zapin di sana, bisa ngadu langsung ke sana. Yang lain-lain nanti bisa sampaikan saja lalai surat nanti ke Kejaksaan Agung, pasti nanti turunnya kepada saya. Ya. Ke Jam Intel pasti turunnya juga ke saya. Ya. Nanti kita semuanya akan kita cari solusi, kita akan carikan format apa dalam rangka menyelesaikan persoalan terkait dengan sawit. Itu aja Pak Betul. Ketua. Jadi termasuk Pak, kalau harga TBS kami di toko-toko boleh melapor ke Bapak? Boleh. Hidup. itu yang penting. Jadi teman-teman, benar yang kata Pak Supardi, harusnya kemarin waktu uji publik Permentan 01 saya ikut acara beliau, tapi beliau mengatakan pergi ke Bogor. Kawal itu revisi penetapan. Itulah Bapak Profesor Dr. Supardi SHMH. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Salam hormat kami Iya. dari petani sawit Indonesia. Semoga Bapak menjadi Jaksa Agung di waktunya. Amin. Terima kasih. Amin. Kalau Bapak Jaksa Agung kan mantap petani sawit. Ada aja ya. Baik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan di sesi 1 diskusi panel mengenai perbaikan tata niaga TBS. Nah, masih belum usai. Berikutnya kita akan mendengarkan di sesi 2 ini mengenai produktivitas legalitas. Untuk itu Bapak Ibu hadirin sekalian, boleh kembali memasuki ruangan dan duduk di tempatnya masing-masing. Kita akan bersama mendengarkan pemaparan di sesi 2 ini. Untuk itu saya panggil moderator Bapak Riyadi Mustafa untuk bisa memandu jalannya diskusi panel sesi 2 ini. Kepada Bapak Riyadi disilakan. Kita berikan tepuk tangan Bapak-bapak, Ibu-ibu.
Baik, terima kasih. Masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Masih semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangatnya belum kelihatan. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Penghormatan tentunya kita titipkan kepada moderator dan pembicara terdahulu untuk mempersingkat waktu, bahwa pada diskusi sesi kedua ini kita oke, lanjut, siap. Ya, kita membahas tentang produktivitas dan legalitas. Bagaimana produktivitas lahan kita dan bagaimana legalitas kita yang kaitannya dengan peningkatan produktivitas melalui mekanisme peremajaan sawit rakyat dan kemudian peningkatan SDM petani, dan kaitannya dengan legalitas juga bagaimana proses pelepasan percepatan lahan atau kelapa sawit di dalam kawasan hutan. Untuk pada sesi kedua ini diskusi yang pertama adalah temanya program peremajaan sawit rakyat dan sarana prasarana oleh Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma dari Dirjen Bun oleh Bapak Andi Praptono SPM AGR. Untuk Bapak kami persilakan tepuk tangan untuk narasumber kita yang pertama. Ya, untuk narasumber kita yang kedua dengan tema SDM sawit yang berkelanjutan dari Direktur Pusat Sains Kelapa Sawit Instiper Bapak Dr. Purwadi. Kami jemput Bapak Dr. Purwadi, persilakan. Tepuk tangan untuk Bapak Dr. Purwadi. Silakan Bapak. Ya, silakan. Iya, baik. Pada sesi kedua ini adalah saya ingatkan kembali bagaimana tentang produktivitas dan legalitas. Produktivitas, bagaimana peningkatan kaitannya dengan bagaimana mekanisme peremajaan sawit rakyat, peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam perkebunan kelapa sawit, terutama kelapa sawit rakyat yang ada di seluruh Indonesia dengan target PSR yang hari ini belum terlampaui Pak ya, belum tercapai. Terkait dengan kendala permasalahannya, kemudian bagaimana SDM petani, terutama SDM petani ini adalah generasi kedua Pak Purwadi ya. Tentunya harapan kita semua SDM petani pada generasi kedua harus jauh lebih baik dari petani-petani kita di generasi yang pertama. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Andi Praptono untuk menyampaikan materinya dalam waktu 15 menit. Kalau tadi 10 menit, ini 15 menit. Silakan Bapak. Baik, izin Pak Moderator. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, terutama sekali para peserta pertemuan petani sawit Indonesia. Nah ini berarti alhamdulillah nih petani Indonesia semua dapat berkumpul di sini dan mudah-mudahan kita bisa bersama-sama Bapak Ibu sekalian untuk memajukan terutama sawit Indonesia kita. Setuju Bapak Ibu sekalian? Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, di kesempatan yang baik ini
saya akan menyampaikan terkait program peremajaan sawit rakyat dan juga sarana dan prasarana terkait dengan sawit juga. Bapak Ibu sekalian, program ini sudah cukup lama, tahun 2017 kita mulai, dan saya kira ini program kalau kita melihat perjalanannya ini naik turun, Pak. Tapi alhamdulillah pada tahun ini sudah mulai merangkak naik. Mudah-mudahan ke depan dengan dukungan Bapak Ibu sekalian, para petani, saya yakin, dan juga regulasi yang kita akan buat nanti lebih mudah, sederhana, dan juga nanti dapat meningkatkan akselerasi sehingga nanti PSR kita tidak merangkak lagi naik tapi berlari untuk mengejar target. Setuju Bapak Ibu sekalian? Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara soal PSR, tentunya ini adalah bicara soal produksi dan produktivitas. Lanjut. Kalau kita melihat tantangan di perkebunan, ini adalah produktivitas yang rendah dan juga nantinya kita mengalami apa yang namanya nanti produksi nasional yang akan cenderung menurun apabila tidak dilakukan replanting. Oleh karena itu, kami dari Ditjen Perkebunan saat ini Bapak Ibu sekalian sedang melakukan revisi terhadap Permentan 3 sehingga nanti, dan mudah-mudahan ini dari KLHK sudah hadir atau belum? Oh belum. Dari KLHK kami sudah koordinasi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa, ya saya ulangi, ada beberapa peluang-peluang kawasan hutan dapat kita lakukan replanting. Nah ini nanti masuk dalam koridor regulasi yang kita nanti perbaiki. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian dengan adanya peluang-peluang itu tentu akan mempermudah terkait dengan nanti replanting atau mempertahankan produksi. Tetapi ini semua akan kita bangun dengan payung hukum yang jelas. Oleh karena itu, nanti di kesempatan tahun 2024 kita akan mulai meluncurkan suatu regulasi yang sudah revisi dan kita sudah koordinasikan, terutama dua hal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kaitan status lahan di luar kawasan hutan dan satu hal adalah terkait dengan HGU. Bapak Ibu sekalian, peluang-peluang itu terutama di kawasan hutan dan juga penyelesaian kawasan hutan ini dalam 1 bulan kita akan coba akselerasi. Kami Direktorat Jenderal Perkebunan sudah melakukan koordinasi dengan KLHK dan nanti tertuang dalam revisi Permentan yang kita akan terbitkan. Sehingga harapan kami Bapak Ibu sekalian semua nanti di kesempatan 2024 saya yakin Bapak Ibu sekalian nanti akan dengan pendampingan, dengan sosialisasi dari kami, tolong untuk bisa segera meremajakan sawit-sawit kebun Bapak Ibu sekalian. Nanti sehingga nanti kita bisa mempertahankan produksi nasional kita. Bapak Ibu sekalian, di slide berikutnya mungkin kita bisa melihat bahwa kemitraan ini menjadi strategi utama antara perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Saya kira tadi dari beberapa kesempatan kita lakukan sosialisasi, kita ingin melakukan kemitraan bersama antara perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Dan kami Bapak Ibu sekalian, Ditjen Perkebunan selalu akan berusaha berpihak pada petani. Dan kami yakin dengan dukungan Bapak Ibu sekalian dan terutama sekali izin Pak Moderator, kami sudah ada namanya unit kemitraan dan pemberdayaan. Saya kira itu menjadi salah satu bagian dari fokus Ditjen Perkebunan. Bapak Ibu sekalian, saat ini atau bulan April 2023 yang lalu, ini sudah dibentuk namanya Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma. Direktorat Salma kalau kita singkat gitu ya, itu memberikan nanti fokus pada beberapa hal. Yang pertama adalah ada namanya unit sumber daya lahan. Di situ nanti akan mengurusi dari sarana prasarana yang Bapak Ibu perlukan. Kemudian yang kedua adalah budidaya kelapa sawit. Di situ nanti akan mengurusi soal PSR, peremajaan sawit. Dan yang ketiga yang tadi saya sebutkan adalah di unit
pemberdayaan dan kelembagaan petani rakyat. Nah, saya kira ini di sini nanti kita akan melakukan suatu inisiasi agar asosiasi-asosiasi petani yang ada kita berdayakan, kemudian nanti kita satukan dalam satu wadah sehingga nanti segala aspirasi dari para petani ini bisa kita bentuk dan kita kompilir untuk nanti kita jadikan suatu kebijakan terhadap sawit terutama yang berpihak pada petani. Bapak Ibu sekalian, di slide berikutnya kalau kita bisa melihat, lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, Direktorat Jenderal Perkebunan ini ke depan akan memberikan suatu strategi penguatan tata kelola perkebunan melalui yang dinamakan Sawit 1. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, dari program-program yang ada di BPDPKS yang nanti dibiayai itu, kita akan bangun satu kesatuan yang terintegrasi. Implementasinya adalah ketika Bapak Ibu di hulu mendapatkan bantuan untuk replanting melalui PSR, nanti akan dilanjutkan dengan bantuan sarpras ketika tanaman sudah menghasilkan. Sehingga nanti dari PSR, kemudian sarpras, kemudian di situ kita juga akan membangun SDM-nya, ini berada dalam satu direktorat. Sehingga nanti segala kebutuhan maupun segala yang menjadi kebijakan pemerintah untuk hadir bersama petani, ini kita wujudkan dalam satu sawit ini. Dan di ujungnya Bapak Ibu sekalian, kita nanti juga ada program yang namanya ISPO untuk petani. Sehingga nanti yang mendapatkan PSR, kemudian sarpras, kemudian juga SDM petaninya ataupun anak petani ataupun stakeholder sawit, ini akan nanti juga akan terakhir akan kita lanjutkan dengan ISPO. Sehingga ini nanti disebut sebagai satu sawit yang berkelanjutan. Ini kita rancang juga selain program, juga aturan atau legalitas yang ada. Sehingga nanti kami ke depan ini sedang melakukan revisi terhadap permentan yang ada, dan ini nanti memudahkan syarat-syarat yang ada akan kita permudah. Misalnya ketika mendapatkan PSR, bapak-bapak yang mengusulkan untuk sarpras tidak perlu lagi mengurus verifikasi awal. Jadi langsung tinggal mengusulkan, kemudian nanti kita lihat updating dari kebun yang ada, langsung kita berikan rekomendasi untuk sarpras. Dan ini terus akan berlanjut. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian yang kita mulai dengan mendapatkan PSR, nantinya akan ditutup dengan mendapatkan ISPO, dan disitulah nanti mudah-mudahan kesejahteraan kita bisa kita wujudkan. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa melihat peremajaan sawit rakyat yang ada, lanjut ke grafik dulu. Ini mungkin sudah, nah terus lanjut. Nah, di sini Bapak sebelumnya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa melihat bahwa di tahun 2023 kita sudah ada 50.000 rekomtek yang ada. Dan ini coba nanti kita akan akselerasi sehingga nanti di tahun 2024 kita bisa mencapai target yang ada 180.000. Ini kita lakukan inisiasi dengan adanya revisi peraturan yang ada. Di samping itu kita juga ada dua hal yang menjadi bottleneck dari PSR ini, yaitu masalah HGU dan juga di kawasan hutan, dan ini sudah kita koordinasikan sehingga nanti dari Kementerian ATR maupun Kementerian KLK akan dapatkan peluang-peluang untuk mempermudah dalam memenuhi persyaratan yang ada. Lanjut. Saya dalam kesempatan ini ingin berharap Bapak Ibu sekalian, para petani, terutama yang saat ini tanamannya sudah menjelang untuk siap untuk direplanting, kita sama-sama, Bapak Ibu sekalian, kebutuhan untuk pendampingan kita akan siapkan sosialisasinya, bagaimana kita mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk dapat memenuhi usulan persyaratan yang ada. Nah, ini kami akan nantikan lakukan pertemuan-pertemuan.
Jadi nanti mohon dari asosiasi juga bisa ikut bersama kami di satu klaster-klaster tertentu dan nanti di provinsi-provinsi yang sentra sawit, terutama sawit yang perlu di replanting, kita adakan pertemuan dan pembahasan untuk bisa kita memenuhi usulan dari rekomendasi teknis yang ada. Saya yakin banyak hal yang selama ini kita tantangan yang ada dan saya yakin juga bahwa kita bisa melewatinya asal kita bisa bersinergis. Bapak Ibu sekalian, kami juga harapkan nanti langsung ke Sarpras ya. Slide berikutnya, Mas. Berikutnya, lanjut terus, masuk kita ke dalam sarana prasarana. Ya. Ya, baik. Sarpras, lanjut. Ini ya. Lanjut. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, tadi kami sampaikan soal PSR, saat ini soal sarana prasarana. Bapak Ibu sekalian, kami berharap ini ada beberapa kesempatan kemarin kita lakukan rakor terhadap pemerintah dinas, baik provinsi, kabupaten, kota, juga kita mengundang asosiasi, dan saat ini di kesempatan yang baik ini kami juga menghimbau Bapak Ibu sekalian manfaatkan, sekali lagi manfaatkan program ini dengan mengajukan usulan-usulan Sarpras. Bapak Ibu sekalian, dari data yang ada di Sarpras ini kita bisa mengajukan soal ekstensifikasi, kemudian soal intensifikasi. Nah, di intensifikasi ini kami harapkan para peserta, petani yang dulu sudah mendapatkan PSR, nantinya juga silahkan langsung mengusulkan sarana prasarananya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan pupuk, mendapatkan pestisida dengan pengajuan usulan sarana prasarana. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian apabila sudah mengikuti program PSR, akan otomatis dapat mengusulkan sarana prasarana khususnya terkait dengan intensifikasi. Kami melihat ada 25.000 sampai 30.000 data PSR yang ada di 2017 sampai 2019 yang Bapak Ibu sekalian bisa langsung mengusulkan. Dan insya Allah nanti penyalurannya juga akan kita percepat dengan berkoordinasi dengan BPDPKS. Ada juga mesin pertanian, ada juga alat pertanian, kemudian ada juga unit pengolahan. Ini yang kami juga dorong supaya nanti Bapak Ibu sekalian di 2024 sama halnya dengan PSR, kita jalan bersama, kita sinergi untuk bisa merealisasikan dari sarana prasarana yang sudah ada dalam program yang didanai oleh BPDPKS. Harapan saya di pertemuan ini mendorong Bapak Ibu sekalian, kemudian nanti kami juga akan mengundang dalam klaster-klaster yang tadi kami sebutkan untuk bisa kita saling sinergi untuk nanti bagaimana pengusulan Bapak Ibu sekalian sampai dengan nanti dapat memperoleh sarana prasarana. Salah satu contoh petani di Kepulauan Meranti saat ini sudah ada yang mendapatkan eskavator. Kemudian nanti dalam waktu dekat akan juga ada unit pengolahan pabrik minyak goreng. Ini segera akan bisa dibangun. Kemudian juga ada beberapa alat mesin pertanian yang kita harapkan ini Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan dengan mengajukan pengusulan terhadap Sarpras. Bapak Ibu sekalian, kami juga sampaikan di sini bahwa regulasi terkait Sarpras ini juga akan kami mudahkan. Mudah-mudahan di akhir bulan ini regulasi permentan tersebut selesai sehingga di 2024 harapan saya, harapan Ditjen Perkebunan Bapak Ibu sekalian segera bisa mengusulkan sarana prasarana ini. Banyak sekali kesempatan yang harus Bapak Ibu manfaatkan. Sayang sekali kalau itu tidak bisa kita wujudkan bersama. Setuju Bapak Ibu sekalian? Oke. Baik, saya kira sarana prasarana PSR ini menjadi semangat kita bersama dengan adanya regulasi yang baru.
Saya yakin nanti dalam 1-2 bulan ke depan kita akan sampaikan ke Bapak Ibu sekalian regulasi-regulasi yang nanti akan mempermudah ketika melakukan pengusulan, sekaligus ini juga dapat dimanfaatkan oleh petani kita semua. Demikian mungkin Pak Moderator, saya kira kami mohon nanti dukungan, mohon saran masukan untuk kita sama-sama mensukseskan PSR dan sarana prasarana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk narasumber kita yang pertama. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum masuk narasumber yang kedua menyampaikan materinya, kami persilakan kepada MC untuk ada kuis katanya. Silakan MC. Baik, saya lanjut dulu ya, tapi kuisnya sudah bisa dimulai. Baik, kalau begitu langsung saja kita lihat apa pertanyaan untuk kuis pertama di sesi kedua ini. Boleh panitia? Siap-siap Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini dia pertanyaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ada 4 proses yang harus dilalui dalam melakukan pengukuhan kawasan hutan, yaitu 1. Penunjukan kawasan hutan, 2. Penataan batas kawasan hutan, 3. Pemetaan kawasan hutan, 4. Penetapan kawasan hutan. Kalimat di atas benar atau salah? Mungkin ketutupan bangku ya. Yang A itu adalah benar dan B salah. Nah, bisa langsung dijawab di WhatsApp untuk bisa mendapatkan hadiah. Yang tercepat dan yang tepat akan mendapatkan hadiah. Dikalkulasikan dengan pertanyaan sebelumnya. Sudah menjawab Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sudah, oke baik. Kalau begitu saya kembalikan kepada moderator, silakan Pak. Baik, terima kasih MC, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menjawab dengan benar semua, harusnya benar semua. Hanya saja ada yang masuk duluan yang berhak mendapatkan hadiahnya. Sebelum memasuki materi yang kedua, saya sampaikan dulu satu pantun. Sedia payung sebelum hujan, hujan rintik-rintik mengalir jauh ke parit. Banyaknya lahan dalam kawasan hutan menjadi problematika petani kelapa sawit. Baik, yang kita sambut narasumber yang kedua untuk penyampaian materinya tentang membangun ekosistem bisnis sinergi perkebunan kelapa sawit oleh Bapak Dr. Insinyur Purwadi MS. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Mohon izin saya berdiri saja supaya ada semangat, kira-kira begitu. Yang kedua, kalau di depan sini sinarnya langsung sini itu tidak bisa melihat teman-teman di sana. Jadi interaksinya itu semacam kosong, kira-kira begitu. Karena itu saya minta izin untuk berdiri di sini. Yang pertama, beberapa hari yang lalu saya memang mengusulkan kepada Pak Ketum, Pak Sekjen, Panitia. Sebetulnya saya diberikan topik mengenai SDM. Kok rasanya di event yang segede ini hanya bicara SDM itu kok kurang menantang gitu. Boleh enggak saya diberi tantangan lebih besar? Nah, baru terus disetujui. Akhirnya udah, bagaimana kita bisa membangun perkebunan kelapa sawit rakyat komprehensif, itu kira-kira begitu. Oke, deal, setuju. Yang kedua, sebetulnya kami harusnya nanti tampil di sesi ketiga sama Prof. Agus dan teman-teman yang lain. Tapi rupanya di sesi ini cuma Pak Direktur yang ada, dan rasanya panitia bilang
ini partnernya cocok lah kalau dengan Pak Direktur Sawit ini. Karena yang kita bahas adalah urusan policy sawit dan sekarang kita satu forum, satu sesi bersama beliau. Jadi barangkali cocok. Kebetulan Pak Direktur ini juga sudah biasa bersama gitu. Jadi kalau saya nanti ngomongnya agak kenceng-kenceng dikit gitu, barangkali juga biasa-biasa saja gitu. Baik, silahkan next, Bapak Ibu sekalian. Tampilannya silahkan di. Oke, intinya begini. Sawit itu sebuah komoditi yang khas. Ojo dibanding-bandingke. Nah. Kenapa? Orang kalau berusaha tani pekebun, bertani sawit, minimal berpikir 25 tahun. Tapi sebetulnya bukan hanya 25 tahun. Mestinya kita berpikir 50 tahun, 75 tahun untuk pekebun sak anak cucunya. Nah. Kenapa? Sekali nanam kita bicara 25 tahun. Ini potensinya. Yang kedua, sawit itu produk industrinya paling banyak. Ya, paling banyak. Tidak ada komoditas perkebunan yang industri hilirnya itu lebih banyak daripada sawit. Pangan fungsional, energi terbarukan, serat-seratan, bahan obat pada saatnya. Oleh karena itu apa? Sawit lekat dengan agroindustri hilirnya. Dalam kondisi yang demikian, maka memang sawit hebat adanya. Sawit seperti komoditas lain, itu daya saingnya itu selalu mengandalkan sumber daya alam murah. Tenaga kerja murah, itu pada awalnya. Tapi harus kita sadari hari ini, sumber daya murah itu selesai. Karena lahan sekarang sudah mahal. Tenaga kerja juga mahal. Maka orientasi bisnis harus berubah. Sawit tidak bisa dikelola dengan usaha tani biasa-biasa saja. Apalagi sekarang telah tumbuh generasi 2, generasi 3 petani sawit. Sawit dengan agroindustrinya yang luar biasa, industri hilirnya yang luar biasa, menjadi komoditas global. Bisnis global. Tidak bisa memiliki kerangkap sendiri, mandiri, bersaing dengan minyak nabati lain. Karena itu harga sawit pasti tidak seperti komoditi lain. Akan terintegrasi dengan minyak-minyak nabati lain. Bahkan dari studi terintegrasi dengan minyak mineral. Dan juga minyak-minyak komoditi yang lain. Ini menunjukkan bahwa sawit itu kalau kita bicara Indonesia penghasil terbesar pun, bukan berarti kita bisa mengendalikan sepenuhnya masalah harga sawit. Yang bisa kita lakukan adalah meleverage supaya fluktuasi itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, petani perkebunan sawit hari ini bicara 69 juta hektar. Prof. Agus, saya kira Dirjen Perkebunan sangat paham beliau bahwa tidak ada komoditi perkebunan yang percepatan luas areanya itu lebih cepat atau daripada sawit. Yang lain kebun rakyat, sawit dan
dan tidak pernah minta bantuan pemerintah sebelumnya. Kecuali di awal saat ada plasma pil dimulai, setelah itu berdiri sini jalan. Dan sekarang setelah ada dana BPDPKS baru kita minta bantuan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi sawit ojo dibandingke. Pekebun kita sudah besar. Dan ini bisnis jangka panjang terkait dengan bisnis global. Pekebun harus dilindungi dan dibantu oleh pemerintah. Dilindungi dari apa? Dilindungi dari peluang moral hasad praktek bisnis yang tidak benar. Yang mengeksploitasi margin. Supaya apa? Petani tidak, contoh, bisnis global seperti tadi, saya katakan bisnisnya global, jangka panjang, mikirnya harus panjang, harga berfluktuasi. Maka apa? Faktor kunci adalah bagaimana pemerintah bisa membantu. Mengelola, mengendalikan fluktuasi harga yang terjadi di global itu. Sawit, petani sawit, posisinya di tengah antara industri agrokimia, pupuk dan lain sebagainya, alat mesin, di sisi belakang pabrik kelapa sawit. Di sisi agro input, pasarnya, strukturnya, kalau dalam teori kira-kira oligopoli. Yang jual pupuk, pabrik pupuknya itu hanya beberapa. Dialah yang bisa memiliki daya tawar yang baik. Karena itu hari ini harga pupuk berapapun suka tidak suka Bapak harus beli. Terus di sisi penjualan berhadapan dengan pabrik kelapa sawit. Entah yang punya kebun, tanpa kebun atau apapun. Dan pasarnya adalah barangkali strukturnya oligopsoni. Pembelinya itu hanya beberapa. Maka dia memiliki daya tawar yang baik. Dan akhirnya apa? Memiliki peluang untuk melakukan eksploitasi margin. Pokok cari untung sebanyak-banyaknya lah kira-kira begitu. Ingat loh, saya tidak menuduh industri yang atau pasar yang oligopsonis dengan oligopoli tadi melakukan praktek tidak baik. Tapi memiliki peluang. Karena memiliki peluang dan itu bisa terjadi, maka tugas pemerintah untuk membantu meleverage ini. Melindungi petani dari gejolak harga input maupun harga output. Itu tugas pemerintah. Melindungi bagaimana, kenapa? Daya tawarnya jelas rendah. Terus pertanyaannya, apakah itu bisa terjadi dan memang terjadi? Kita ingat, kalau harga pupuk naik segini, pasti itu terjadi moral hazard eksploitasi margin. Satu pihak kalau harga jual TBS kacau, fluktuasi, pasti di situ ada peluang dan praktek itu dilakukan. Karena tidak ada unit bisnis yang ingin rugi dan hanya mau membantu petani. Yang bisa dan mau dan harus membantu petani adalah pemerintah. Maaf Pak Direktur, agak kenceng sih memberi semangat hal-hal itu. Loh ya, ini tugasnya pemerintah untuk membantu itu. Jadi jangan bebankan swasta. Nanti kalau kita bicara kemitraan baru itu terjadi. Ya, kemitraan dulu waktu awal-awal Prof. Agus bangun, ya pasti melindungi petani, maka dibantu petani dengan seolah petani. Tapi hari ini posisi tidak begitu. Oke, ini adalah pemerintah bertugas melindungi petani dari peluang praktek moral hazard eksploitasi margin, mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dengan target adalah agar harga input dan harga output itu stabil kompetitif. Karena di studi
apapun terkait dengan pembangunan pertanian, perkebunan, petani itu respon terhadap harga input sama harga output. Artinya apa? Kalau harga input ya sudah langsung aja, enggak usah mupuk lah, ngapain pening-pening kan gitu. Itu yang terjadi. Dan kalau harganya output jatuh, ya sudah enggak usah dipanen. Kalau durasinya lama, ya apalagi, apa kebunnya diganti saja ya. Tapi bisnis sawit kan enggak boleh begitu. Karena kita berpikir ini 25 tahun nanti tak wariskan ke anak saya, diwariskan lagi ke cucu saya pada 75 tahun. Atau 100 tahun. Karena itu ojo dibanding-banding. Nah, terus yang kedua, harus dibantu. Iya, petani itu harus dibantu. Petani sulit berpikir bisnis komoditi jangka panjang 25-50 tahun. Contohnya apa? Saya yakin sampai hari ini petani mesti tidak berpikir, walaupun ini harga bagus, barangkali hanya beberapa yang berpikir bahwa ini 25 tahun lagi atau 20 tahun lagi harus diremajakan. Ada yang mulai saving untuk peremajaan? Enggak. Karena memang kerangka berpikir petani adalah tidak berpikir bisnis jangka panjang. Secara umum bisnis pertanian itu untuk kehidupan ya dapat. Maka apa? Maka pemerintah harus membantu. Lewat apa? Lewat insentif, hibah, dan atau subsidi. Contohnya apa? Hibah PSR. Petani tidak bisa meremajakan, tidak berpikir panjang, kondisi bantu, hibah. Dan hari ini hibah PSR jalan. Pemerintah perlu memberikan subsidi. Barangkali pada saatnya ada subsidi pupuk. Atau subsidi bunga kredit dimensi jangka panjang. Ya, KUR dan lain sebagainya. Bahwa semua kebijakan itu ternyata belum bisa diakses atau tidak efektif diakses oleh pekebun. Itulah yang harus kita cermati bersama. Kalau tidak implemented, tolong disesuaikan, diimplementasikan. Termasuk tadi contoh permentan tadi. Kalau salah, ganti. Kalau butuh kebijakan baru, buat kebijakan baru. Oke, petani berpikir pendek. Dalam konteks long run ini kan antar generasi. Ada perubahan antar generasi. Maka apa? SDM petani menjadi hal yang harus juga dibantu pemerintah. Dulu petani dianggap tidak pintar. Maka banyak yang ayo dilatih supaya terampil. Kira-kira begitu. Tapi hari ini petani sudah terampil. Tapi barangkali kultur bisnisnya yang belum dapat. Karakter entrepreneur belum dapat. Hari ini pemerintah telah membantu beasiswa dan pelatihan. Pelatihan oke, terus walaupun maaf saja, jangan sampai pelatihan itu hanya menjadi budaya untuk kita ketemu, bareng-bareng dengarkan, pulang ya selesai. Ada beasiswa. Saya termasuk yang salah satu merususkan program beasiswa di petani sawit itu. Dengan Pak Amin Nugroho. Mana Pak Amin Nugroho ada enggak? Kita bersama teman-teman Apkasindo saat itu, kita rumuskan beasiswa itu. Apa yang kita rumuskan? Bagaimana petani diberikan, anak petani diberikan beasiswa, setelah itu mengabdi balik lagi ke petani. Tapi yang terjadi setelah lulus mau dikembalikan ke petani. Ternyata, ini maaf saja, ternyata kelembagaan petani tidak siap. Hari ini yang terjadi beasiswa itu adalah memberi kesempatan kepada anak-anak petani untuk pada saatnya bekerja sebagai profesi di bidang sawit. Tapi berapa yang balik ke petani? Yang banyak adalah ke perusahaan-perusahaan. Salah, tidak. Kenapa? Ya karena petani belum bisa menampung. Maka, maaf Pak Direktur,
kita harus membuat format kebijakan lain. Supaya anak-anak yang lulus itu balik ke kelembagaan petani. Problemnya kan satu, biasanya. Siapa yang bayar ini kalau balik? Kan itu. Ya sudah, dulu pemerintah punya proyek sarjana bangun desa. Kasih aja subsidi 2 tahun. Halo? Setelah itu harus hidup dari karya mereka sendiri. Tapi dalam 2 atau selambatnya diekspan 3 tahun, disubsidi gajinya dibayar oleh, kalau kita niat mau ke situ. Loh ini belan-belan saja. Kedua, semuanya itu juga tergantung kaitannya dengan kelembagaan petani. Bagaimana membangun kelembagaan petani? Hari ini kalau mau jujur, kita sedikit abai lah kira-kira gitu. Petani itu suruh bangun kelembagaan kalau ada proyeknya saja. Temporer, setelah selesai. Karena apa? Hanya dipakai untuk membantu tata kelola administrasi proyek. Belan-belan aja sekarang. Besok, maaf saja, tadi embrio tadi, kenapa kelembagaan itu langsung tidak diinjek sistem informasi manajemen plus SDM-nya? Pak Direktur tadi sudah berpikir ke sana, tinggal kita merumuskan aja. Tapi di luar semua, Pak Direktur itu, SDM yang beasiswa itu, tolong tambahi 1 saja. Buat pelatihan sedikit advance, kira-kira seminggu, 2 minggu, 2 minggu. Mendidik kader pelopor penggerak pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat. Siapa? Saya melihat tadi waktu istirahat, itu yang muda-muda umur 40 tahunan itu banyak ini. Itulah yang kita didik menjadi kader pelopor penggerak perkebunan sawit. Hari ini yang muda-muda tadi, kaya-kaya duitnya banyak jadi petani sawit generasi kedua. Dan baru ngurus dirinya sendiri. Kita bantu mereka untuk bisa membantu lingkungan sekitarnya. Itulah yang saya sebut sebagai kader penggerak pelopor pembangunan perkebunan sawit. Satu wilayah ada 1 kader dididik, knowledge bagus, skill bagus, entrepreneurship bagus, jadilah dia kader penggerak di situ. Kita support pembiayaan, kita support menjadi supaya dia akan menggerakkan lingkungan itu. Ini yang kami usulkan ke depan, Pak Direktur. Nanti kalau dipercaya institusi saya sanggup melakukan itu. Itu yang kami lakukan untuk mendidik manajer-manajer perkebunan perusahaan itu ada di siber. Kami yang didik. Itu saya format menjadi kader pelopor untuk penggerak pembangunan perkebunan rakyat. Izin Pak, 3 menit lagi Pak. Oke, makasih. Bener kalau sudah terlalu bersemangat nanti lupa. Oke, karena itu kita bangun. Nanti kapasitasnya apa? Kalau perlu nanti Prof. Agus kemarin kita sudah rembukan. Di situ harus ada paket komplit. Tapi kuncinya harus memiliki karakter entrepreneur. Yang itu hari ini tidak ada. Hanya bicara teknis, bosen dilatih teknis. Wong itu dilihat di lapangan. Orang di lapangan itu kalau punya ya di lapangan. Kalau Anda memahami, mengikuti pasti bisa. Tapi membangun karakter butuh, istilahnya apa ya, diklik gitu loh, supaya terbuka. Dan itu yang dibutuhkan untuk membangun keberlanjutan generasi petani sawit, generasi 2, generasi 3. Kalau itu tidak dilakukan, barangkali selesai. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, Pak Direktur, nanti saya sedang menulis, saya kira Pak Koyum sudah nge-share. Di situ nanti kita harus mengkaji klaster kebijakan untuk membangun kebun sawit itu lewat bagaimana kebijakan terkait dengan sumber daya lahan dan lingkungan. Yang itu akan menyelesaikan tadi, konflik-konflik lahan itu tadi. Satu kelompok, enggak usah, bukan banyak-banyak.
cukup kehutanan, ATR, Dirjenbun harus selesai. Klasternya dipendekkan. Kedua, klaster pasar dan kemitraan. Itu kan cuma satu, Dirjenbun, Dirjen Perdagangan, Dirjen Industri Agro. Kita bangun bagaimana supaya tidak ada pelaku ekonomi atau membatasi perilaku moral hazard, menghindari perilaku moral hazard. Karena regulasi itu hanya berusaha menekan supaya tidak terjadi. Itu konsep besarnya. Klaster ketiga adalah sekali lagi pasar, klaster mengenai insentif, kebijakan insentif oleh pemerintah. Apa? BSR, Sarpras, SDM yang terkait dengan insentif berupa hibah dan atau subsidi. Yang keempat, kaitannya dengan integrasi nanti regulasi-regulasi yang lain. Barangkali kalau kita bisa mengembangkan kebijakan itu, mengkaji, mengusulkan revisi, menambah, memperbarui, mengusulkan yang baru, dan itu sudah jadi pada saatnya yang dibutuhkan satu. Buat roadmap terkait pembangunan perkebunan rakyat. Pak Direktur, mohon buat roadmap khusus untuk pembangunan perkebunan rakyat. Di situ diterjemahkan SDM-nya seperti apa, Sarprasnya seperti apa, model kemitraan seperti apa, berdimensi jangka panjang 25 tahun, berdimensi jangka menang 10 tahun, berdimensi jangka pendek 5 tahun. Dan hukumnya Apkasindo wajib mengawal itu. Izin Pak, 1 menit lagi Pak. Karena tanpa kebijakan yang dikawal, ya nanti kalau pejabatnya ganti lupa. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang salah. Oke, terima kasih, kita tepuk tangan kepada Pak Dr. Insinyur Purwadi, begitu semangat tentang bagaimana peningkatan SDM petani. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kita mulai dari sebelah sini ya, sebelah kiri. Satu dari sini, satu dari sini, satu dari sini, satu dari sini, biar adil. Satu-satu silakan yang dari sebelah sana. Tolong Bapak sebutkan nama, asal dari mana. Pertanyaannya singkat, padat, dan jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nama saya Rahmat Wahyu Dayat dari DPD Apkasindo Bengkalis, Riau. Dalam hal ini ada beberapa yang ingin kami sampaikan, Pak. Di lapangan kita selalu ketemu dengan kondisi dilematis. Di satu sisi kita lihat memang secara konseptual apa yang disampaikan oleh para pemateri dari awal tadi, bahkan dari acara pembukaan tadi, memang cukup ideal gitulah. Itulah kondisi ideal seharusnya. Namun ketika kita bicara dalam kontekstual di lapangan, itu jauh beda, Pak. Terutama sebagai contoh untuk PSR, untuk Sarpras dan sebagainya, kami bicara mewakili kepentingan Bengkalis, Pak. Kebetulan kalau kita berusaha untuk mendapatkan Sarpras, PSR dan sebagainya, kami selalu terkendala dengan persoalan kawasan. Nah, kemarin ketika kita ada acara di Pekanbaru, kita sudah bincang dengan Dinas Perkebunan.
apalagi dalam konteks Cek. Permentan 98 tahun 2013. Ketika kita minta fasilitasi dari Dinas Perkebunan untuk penerbitan STDB, ada bahasa yang selalu disampaikan, kami memberikan rekom dan STDB setelah ada rekomtek dari KLHK dan yang lain dari BPN. Nah ini kan jadi persoalan Pak. Kita berusaha mati-matian pun di lapangan, tapi ketika nanti berkas-berkas kita masukkan persyaratan terbentur oleh KLHK, terbentur oleh BPN, toh mental lagi gitu. Jadi intinya kami sebenarnya di lapangan petani ini bermohon supaya ada sinkronisasi lah antar lembaga gitu. Apa yang disampaikan cukup manis memang. Itu yang pertama. Kemudian barangkali yang harapan kami mohon apapun ceritanya, regulasi jangan berubah dengan mengorbankan apa yang sudah dilakukan. Kawan-kawan kita Pak di Rohil, di banyak tempat, ada di Aceh juga yang sudah memasukkan permohonan PSR sudah setahun, tapi begitu belum ada realisasi, ada regulasi baru menjadi korban gitu Pak. Ini harapan kami mudah-mudahan ke depan agar regulasi diperhatikan, yang sudah masuk dipertimbangkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf, satu baris satu dulu, yang baris sebelah sini dulu. Sini Pak. Maaf Bapak yang di sana tadi yang nunjuk duluan sana, yang sana. Iya, yang sana yang nunjuk duluan. Ini Pak. Di sesi berikutnya ya kita satu-satu dulu. Yang sini Bapak dari sebelah sini. Ya barisan ini satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf dari DPW Kaltim Pak. Saya juga alumni Dijanbun dulu Pak. Berapa hari di Dijanbun, terus dikirim ke Disbun Kaltim Pak. Baru pensiun 2 tahun yang lalu Pak. Saya Laskar P3TP dulu Pak. Begini Pak, terkait PSR ini sudah banyak dibicarakan Pak persyaratan-persyaratan, dan kami juga ya ikut prihatin Pak. Selama saya eselon 3 tidak pernah menangani PSR Pak, karena bidang sebelah yang nangani. Cuman terkait PSR ini Pak, saya ada sedikit masukan ke Pak Direktur. Karena kita membicarakan PSR ini terkait dengan risiko juga Pak yang akan terjadi dengan apa yang ditanam oleh petani nanti Pak. Nah, kita tahu bahwa di Sumatera ini periode kedua replanting ini akan dihadapkan oleh masalah besar, yaitu serangan Ganoderma Pak. Ini resiko, analisa resiko yang harus kita pikul. Nah sekarang di Kaltim sudah mulai ada Pak, di Kabupaten Penajam, Pasir itu sudah ada. Yang belum replanting Pak, yang tanaman lama Pak. Nah ini maksud saya antisipasi kita sekarang ini kan sudah ada Pak. Penelitian riset terkait dengan Ganoderma, antara lain penggunaan bibit-bibit yang toleran atau resisten terhadap Ganoderma. Nah ini kalau di PPKS kan ada Pak Agus Susanto, ada Pak Darmono, kalau di Maksi itu Pak ada macam-macam Pak. Jadi saya tidak di-endorse oleh perusahaan bibit Pak, tapi menurut saya alangkah baiknya dipikirkan persyaratan atau apalah begitu Pak ya, dalam juknis, juklak atau apapun penggunaan bibit ini Pak. Jangan-jangan petani yang perjuangannya untuk memperoleh dana PSR ini sedemikian beratnya, syaratnya berganti-ganti, begitu tertanam 5 tahun lagi, 6 tahun lagi tumbang satu persatu Pak. Nah ini kita yang berdosa Pak di ruangan ini Pak. Jadi ke Pak Direktur mungkin bisa dipertimbangkan penggunaan bibit-bibit yang resisten terhadap Ganoderma ini dalam program PSR Pak. Mahal dikit gak apa-apa saya kira, tapi kita kan daripada bertumbangan nanti Pak. Nah itu jadi sekedar saran, sekarang kan sudah ada 5 atau 6 sumber bibit yang mengeluarkan varietas-varietas yang insya Allah tahan begitu Pak. Nah jadi sekian dari kami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak ke sebelah sini. Ini Bapak ini dah tunjuk. Bapak depan.
Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustafson dari Sumatera Barat, Pak. Di sini kami sangat bangga sekali, sangat bahagia sekali dengan narasumber dan apa yang dilakukan pemerintah juga disampaikan oleh Bapak Dirjen tadi, sangat menarik. Dan itu kami langsung saja masalah harga, Pak. Tadi disampaikan oleh Pak Supardi, juga Pak Ketum tadi juga menyampaikan bahwasanya ada 2 kali penetapan harga di Riau. Penetapan harga pertama untuk kementerian dan penetapan harga kedua untuk swadaya. Kami berharap dan kami sangat cemburu dan iri sekali agar supaya penetapan harga untuk swadaya juga disamakan seperti apa yang dilakukan oleh Riau. Itu yang pertama, Pak. Ya, sawit setara, Pak. Kemudian kebijakan pemerintah dan pusat agar supaya mendukung untuk harga setara itu, Pak. Kenapa? Kami melihat khususnya Sumatera Barat, gubernur kami penakut. Gubernur kami takut, Pak, sama pengusaha. Sehingga kami terus terang, Pak, ada 19 kota kabupaten yang PKS yang bermitra, yang hadir invoice-nya itu hanya 8 paling tinggi, Pak, 6. Setelah kami minta ketegasan, tidak ada dari gubernur Sumatera Barat. Ini perlu penekanan, Pak. Kemudian ada punishment juga barangkali yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar supaya apabila perusahaan-perusahaan tidak peduli terhadap petani swadaya, agar supaya ini berikan punishment. Kemudian kami melihat kami ada kantor pemasaran Teluk Bayur Sumatera Barat, tetapi tidak aktif. Kami lihat ada cuma Dumai, Belawan, kemana itu? Bagaimana yang lain? Kemudian kepada Bapepti, Pak. Bapepti sebagai badan pengawas perdagangan komoditi berjangka. Itu Bapepti, ya. Jadi artinya kami Bapepti kami melihat dalam rangka bursa CPO yang terjadi pada hari ini sepertinya tidak ada pengawasan, sehingga kami lihat, kami juga dapat informasi dari teman-teman, ada harga Rotterdam itu CPO-nya sampai 14.000. Kenapa yang masuk di Dumai cuman 11, 10, sekarang sudah pecah lagi dari 11. Ini perlu peninjauan, Pak, dari Bapepti juga. Kemudian kami juga tentang masalah PSR ini, Pak. Ini sudah banyak perkebunan yang sebentar lagi yang akan melakukan replanting. Dan juga ada istilah ketelanjuran, kami sangat gampang sekali sekiranya pemerintah berpihak pada pengusaha. Padahal ketelanjuran itu adalah tanah kami, Pak. Tanah ulayat negeri kami. Yang dikuasai oleh pengusaha. Bertahun-tahun dikuasai oleh pengusaha. Sekarang mau diberikan sifatnya keterlanjuran. Kami mohon keterlanjuran itu kembalikan kepada masyarakat dan dijadikan itu sebagai proyek PSR-nya, Pak. Ya. Baik, pertanyaannya Bapak, ringkas. Ya, kemudian masalah sapras ini, Pak, dan ini perlu juga, ya kami lihat tadi sapras ini menggantung semua. Jadi justru itu tolong diperjelas, Pak. Dan kami sifatnya seperti itu, apakah itu pertanyaan, apakah itu permintaan kami, terserah Bapak menilai, kami mohon itu dijawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pesan dari panitia, 3 penanya dulu yang harus dijawab. Oke, jadi ada beberapa hal yang krusial sekali di sini. Yang pertama masalah PSR, yang kedua kawasan hutan. Ini langsung saja kepada narasumbernya, Pak Andi dan Pak Dr. Purwadi untuk menjawabnya. Silakan Bapak. Pertama-tama terima kasih Bapak Ibu sekalian atas tanggapan, responnya. Dan ini saya bersenang, berbangga hati
kita kayaknya satu hati, mudah-mudahan ini gitu ya. Bapak Ibu sekalian, baik Bapak Ibu sekalian, tadi ada di tanggapi terkait PSR dan Sarpras, ini mungkin yang akan kami jawab Pak Moderator. Jadi memang kami terkait dengan aturan ataupun regulasi, ini kita melihat di PSR dan Sarpras dan lain-lain ini ada dua hal Pak. Satu adalah masalah status lahan di kawasan hutan dan satu adalah masalah tidak berada pada HGU. Regulasi yang kami buat, ini tadi Bapak sampaikan jangan hanya berubah-berubah, tetapi kita berusaha regulasi itu untuk mempermudah. Jadi nanti ke depan regulasi itu akan mempermudah terhadap dua hal ini. Caranya bagaimana? Kita sudah melakukan koordinasi. Kemarin izin kami juga sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, kami sudah koordinasi dengan KLHK terkait persyaratan kawasan hutan. Dan memang kita sudah ada persamaan persepsi kita terhadap sawit tersebut, karena sawit ini akan mempengaruhi produksi nasional, terutama di kawasan hutan. Oleh karena itu ada beberapa langkah-langkah yang nanti akan terformulasikan, akan terwujud pada peraturan Menteri Pertanian yang akan datang. Insya Allah Pak, peraturan itu kita buat untuk mempermudah, bukan merubah-rubah. Tetapi juga kami nanti akan tetap konsisten terhadap usulan-usulan yang ada, dan kita komitmen kita buktikan bahwa kita walaupun ada kesulitan kita tetap, tadi saya sampaikan akselerasi 50.000 hektar. Ini mudah-mudahan nanti terus akan berkembang, dan saya harapkan nanti Bapak Ibu sekalian di kesempatan di sosialisasi masing-masing, kami tentu akan mengundang Apkasindo, asosiasi yang lain, dan nanti kita di tiap provinsi kita akan lakukan pertemuan dan sekaligus langsung eksekusi dengan peraturan yang baru, dan kita langsung apa yang Bapak minta insya Allah nanti rekomendasi itu bisa segera terbit, dan nanti ke BPD PKS, dan kita dorong untuk BPD PKS segera menyalurkan nanti apa yang menjadi keputusan dari Rekomtek tersebut. Ini menjadi catatan saya Pak, dan saya kira kalau masalah tadi PSR yang terkait Ganoderma Pak, ini tadi pagi saya ada pertemuan ya, sama persis yang Bapak sampaikan. Ada lokasi-lokasi PSR yang sudah teridentifikasi terkena Ganoderma. Nah, di sini tadi kita sudah ada kesimpulan, kita akan coba untuk satu, memberikan benih bibit yang tahan atau resisten terhadap Ganoderma. Yang kedua, terhadap lokasi-lokasi PSR yang terjadi Ganoderma, kita lakukan treatment perlakuan khusus. Kalau Bapak nanam kemudian di sekeliling, karena itu berada pada tular tanah ya, itu nanti akan mengembang ke kanan kirinya. Nah ini kita harus perbaiki dulu secara teknis, dan ini kita upayakan baik nanti dalam PSR-nya maupun dalam program Sarprasnya. Jadi ini nanti memang menjadi perhatian kami di pusat, dan mudah-mudahan nanti sosialisasi kita di 2024 kita lebih masifkan dan kita dekatkan, kita ajak Bapak Ibu sekalian untuk bisa sama-sama nanti sosialisasi di lapangan. Kami mohon nanti Apkasindo, nanti Pak Gulat sudah ada di sini juga, kami mohon dukungan Pak Gulat sebagai Ketua Umum nanti untuk kita sama-sama sosialisasi Bang, sosialisasi di provinsi-provinsi, sehingga nanti PSR, Sarpras sama-sama kita wujudkan untuk petani sawit kita. Terkait CPO dan lain-lain tadi dari Bapak dari Sumatera Barat, saya kira tadi terkait dengan narasumber berikutnya ya Pak Moderator, tapi kami sampaikan bahwa Sarpras ini memberikan peluang yang cukup luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kami harapkan bisa mengusulkan semaksimal mungkin yang Bapak butuhkan, kami siap untuk mendampingi. Kalau diperlukan dalam pengusulan, kami siap turun ke lapangan. Oke, setuju? dulu. Ya, baik, itu mungkin yang beberapa jawaban yang akan kami respon dari pertanyaan maupun tanggapan Bapak Ibu sekalian. Kami kembalikan Pak Moderator.
In-